Shalom Bapak Ibu sekalian, welcome home. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan di dalam kasih karunia Kristus. Amin. Seperti biasa, kita akan membaca pertanyaan katekismus dan minggu ini kita akan baca dari pertanyaan yang ke-7. Saya akan bacakan pertanyaannya dan Anda akan bersama-sama membacakan jawabannya. Kita mulai. Apa yang dituntut dalam hukum Allah bersama? Ketaatan pribadi yang sepenuhnya dan terus-menerus bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Yang dilarang Tuhan tidak dilakukan dan yang diperintahkan Tuhan selalu dilakukan. Kita baca ayatnya bersama-sama. Matius 22:37-40, 2-3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kita hari ini adalah apa yang dituntut dalam hukum Allah? Kita sudah belajar bersama-sama bahwa jawabannya adalah ketaatan penuh terhadap perintah-perintah dari Tuhan. Nah, sebelumnya saya punya sebuah cerita Bapak Ibu sekalian. Saya teringat ketika saya dulu waktu masih SD, saya punya seorang guru les yang galak banget. Kalau misalnya besok kita akan ada ulangan, ada ujian ya, saya diberikan pertanyaan, dan kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaannya dia, nggak tahu berapa jam pun pokoknya nggak boleh pulang Bapak Ibu. Dan bahkan saya dulu pernah disuruh berdiri di setrap ya, suruh menghafal, melantunkan apa yang saya pelajari sampai 2 jam Bapak Ibu. Pithecanthropus adalah manusia purba. Aduh bosen ya Bapak Ibu ya. Dia sambil bawa penggaris kayu, papan tulis yang panjangnya 1 meter itu, siap-siap kalau misalnya kita nggak bisa jawab pertanyaannya, pantat kita dipukul Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat itu saya belajar dengan cara yang salah. Melalui sebuah ketakutan, di mana saya akan dihukum oleh guru saya, kalau misalnya saya mendapat nilai yang jelek. Lalu kemudian saya kalau begitu belajar, oh ya udah, mungkin kalau saya dapat nilai yang bagus, saya akan mendapatkan hadiah dari orang tua saya Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan cara belajar yang seperti itu memang keesokan harinya saya bisa menjawab ulangan tersebut. Tetapi kemudian tidak lama, nggak tahu besoknya, nggak tahu lusanya, saya bahkan sudah tidak ingat sama sekali apa yang saya pelajari sebelumnya. Nah, ketika saya udah besar Bapak Ibu sekalian, cara belajar saya mulai berubah. Saat saya mengetahui mengapa saya sesungguhnya perlu belajar mengenai hal itu. Apa makna sesungguhnya dari apa yang saya pelajari itu? Dan ketika saya mengetahui makna sesungguhnya, secara otomatis terus-menerus berulang, saya hafal secara otomatis, saya tahu dan saya bisa mengulanginya. Oh, kalau misalnya segitiga itu rumusnya Pythagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah Bapak Ibu sekalian, kisah ilustrasi saya ini mungkin bisa membantu untuk menggambarkan kita. Mengapa kok kita perlu mentaati perintah Allah? Apakah karena pemaknaan sebuah ketakutan dan traumatis yang terus-menerus diulangi? Bahwa ketika kita tidak mentaati hukum Allah, kita akan masuk ke neraka? Atau jangan-jangan karena sebuah bentuk hedonisme teologis, di mana kalau kita tidak mentaati hukum Allah, kita tidak akan mendapatkan berkat. Oh, kalau misalnya kamu taat hukum Allah, kamu akan mendapatkan harta yang melimpah. Apakah motivasi kita seperti itu? Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat ini menyampaikan bahwa pada waktu itu Allah bukan hanya akan menyelamatkan bangsa Israel secara jasmani, melainkan juga secara rohani Bapak Ibu. Dan ayat ini juga menggambarkan di dalam perjanjian baru, keselamatan yang akan datang melalui Yesus Kristus. Allah mengambil inisiatif untuk memberikan kita keselamatan dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras agar kita mampu mentaati kehendak-Nya.
Ketika kita mengetahui the true meaning, makna sesungguhnya atas ketaatan, kita disadarkan bahwa kasih Allah melandasi hukum-hukumnya itu. Ketaatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Allah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Allah memberikan putra tunggalnya di atas kayu salib. Pengorbanannya begitu mahal bagi setiap kita. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mengambil momen sejenak Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Bapak Ibu sekalian, mari bersama kita merenungkan kembali makna sesungguhnya, the true meaning dari hukum-hukum Tuhan, dari bentuk ketaatan kita kepada Dia. Bahwa sesungguhnya kalau misalnya kita taat kepada Dia, itu adalah karena Tuhan telah memampukan kita. Dan itu adalah karena kita mengasihi Dia. Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam doa ini Tuhan kami diingatkan kembali. Mungkin seringkali kami bersalah Tuhan di hadapan-Mu. Dan pada hari ini kami bertobat Tuhan atas segala bentuk motivasi-motivasi yang salah di dalam mengikuti hukum-hukum-Mu, di dalam mengikuti peraturan-peraturan yang telah Engkau berikan Tuhan. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa sesungguhnya karena Engkau begitu mencintai kami Tuhan terlebih dahulu, sehingga kami mau taat kepadamu Tuhan, setia kepadamu sebagai bentuk kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.